Hey guys, Jack di sini dan ya kita langsung saja ke videonya. Ini adalah pertempuran paling brutal sejak Jepang memulai perang di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, dengan korban jiwa tertinggi karena Jepang melancarkan serangan bunuh diri terbesarnya dalam sejarah di pertempuran ini. Dengan pasukan Amerika menembakkan 1,6 juta peluru artileri, lebih dari 5.000 tentara Jepang tewas di tempat, namun hanya 400 tentara Amerika yang tewas. Saat infanteri bergerak maju, terjadi pertempuran berdarah selama 24 hari dan lebih dari 41.000 tentara Jepang tewas, sementara hanya sekitar 3.400 tentara Amerika yang tewas. Pertempuran ini membuat orang Amerika benar-benar menyadari sifat mengerikan dari tentara Jepang. Ini adalah pertempuran Saipan dan inilah dia, Wind Talkers. Seorang marinir Amerika yaitu Joe Enders dan pasukannya diperintahkan untuk mempertahankan posisi mereka saat ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa kode komunikasi militer Amerika telah lama dipecahkan oleh Jepang. Semua intelijen disadap dan posisi mereka terungkap dan dikepung. Jepang menggunakan hutan sebagai penutup, muncul seperti hantu dan dikombinasikan dengan kabut tebal. Banyak dari tentara Jepang yang bersembunyi di rumput tiba-tiba melompat keluar. Pada saat amunisi hampir habis dan beberapa anggota berpikir untuk mundur, Joe bersikeras melaksanakan perintah yaitu pertahankan posisi, yang menyebabkan seluruh pasukan kehilangan kesempatan yang terbaik untuk mundur. Melihat rekan terakhir gugur di depannya, Joe benar-benar hancur, tapi kemudian granat lain dilemparkan oleh Jepang. Kembali ke pangkalan, Joe yang kini depresi selalu mengingat rekan-rekannya yang meminta mundur tapi tidak dia perbolehkan. Selain itu, dia ingin lanjut ke medan perang, tetapi telinganya yang membuat dia sedikit hilang keseimbangan tak memperbolehkannya pergi dari situ. Namun dengan bantuan seorang perawat cantik yang juga pacarnya, Joe akhirnya berhasil kembali ke medan perang. Di sisi lain saat itu, karena Jepang terus-menerus memecahkan kode militer Amerika, 29 pemuda Indian, tepatnya Navajo, direkrut karena bahasa mereka tidak dapat dan sulit untuk dipahami orang luar. Komando tinggi militer AS merancang kode komunikasi unik menggunakan bahasa asli mereka untuk secara efektif mencegah Jepang memecahkannya. Dan nama sandi mereka adalah Wind Talkers. Karena itu, setiap Wind Talkers harus dilindungi oleh seorang marinir selama pertempuran. Adapun aspeknya adalah pastikan keselamatan mereka. Dan apabila tertangkap atau hendak tertangkap, ya bunuh Wind Talkers tersebut atau sandi akan bocor. Setelah melihat resumenya, perwira komando menugaskan tugas untuk melindungi Wind Talkers bernama Ben Yaji. Dengan enggan, Enders menerima misi tersebut. Ben mempunyai teman sesama Navajo bernama White Horse yang dijaga oleh Anderson. Setelah berinteraksi sebentar, unit Joe akhirnya menerima perintah untuk bertempur dan mereka menuju Pulau Saipan. Mendengar ini, para rekrutan baru bersorak kegirangan kecuali Joe yang tampak serius karena dia tahu betapa mengerikan dan brutalnya serangan bunuh diri tentara Jepang di medan perang. Lalu, pada tanggal 16 Juni 1944, pertempuran Saipan secara resmi dimulai antara Amerika Serikat dan Jepang. Korps Marinir AS, divisi kedua dan keempat, serta divisi infanteri ke-27 yang berjumlah total 71.000 tentara mulai mendarat di Saipan di bawah komando seorang letnan jenderal. Jepang telah menempatkan divisi infanteri ke-43, brigade infanteri ke-47, resimen insinyur ke-7, resimen tank ke-9, resimen artileri ketiga dan ke-25, serta unit lainnya dengan total 43.000 tentara di Saipan. Dan ya, medan pertempuran pun dipenuhi asap. Saat itu, Korps Marinir AS seperti gelombang yang sedang pasang, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jepang di bawah perlindungan tank Sherman dan bombardir dari meriam angkatan laut serta pesawat terbang. Pasukan Jepang yang bertahan di benteng pertahanan yang sudah dibangun di puncak gunung menggunakan berbagai artileri untuk membantai para pendatang. Untungnya, pesawat tempur Wildcat tiba tepat waktu untuk membersihkan beberapa titik tembak. Namun, meriam Hotweiser kaliber besar tersembunyi di bunker di gunung membuat pesawat itu sulit untuk efektif. Unit Joe adalah unit pengintai terdepan. Misi mereka adalah mengintai posisi pertahanan utama Jepang di pulau tersebut. Melihat bahwa pasukan AS semakin dekat, pasukan Jepang di lereng bukit melancarkan serangan balik. Namun pasukan AS pun tidak gentar, mereka maju menyerang untuk menghadapi The Japs ini.
Joe dengan bedil Thompson dengan berani memimpin serangan. Joe yang dipenuhi dengan kemarahan menyerang tentara Jepang dengan membabi buta, melampiaskan kesedihan dan kemarahannya yang telah lama tertahan. Semua tentara yang melihat ini tertegun oleh pemandangan tersebut. Joe pun tidak melupakan misinya selama serangan. Dia menjaga Ben tetap di belakangnya, memastikan keselamatannya. Ketika mereka akhirnya mencapai garis pertahanan pertama Jepang dan terhalang oleh barisan kawat berduri, tembakan senapan mesin ringan Jepang tipe 96 yang sangat kuat menyebabkan banyak korban di pihak pasukan AS yang menyerang. Dua tentara segera mengambil bazooka untuk meledakkan celah, tetapi mereka berdua tertembak dan tewas. Seorang tentara berbaring di kawat duri, memungkinkan rekan-rekan mereka melangkah di atas tubuhnya. Seorang tentara mencoba melompati barisan kawat berduri kedua, tetapi terkena peluru dan tersangkut di kawat itu. Ketika yang lain bergegas menyelamatkannya, mereka ditembaki oleh tentara Jepang yang bersembunyi di hutan. Sementara itu, tim pengintai Joe juga menghadapi perlawanan sengit dari Jepang. Pada saat itu, sebuah tank Jepang tipe 95 tiba-tiba muncul. Dua tentara yang berbaring di kawah peluru segera melemparkan granat ke arahnya. Joe kemudian memanggil flamethrower. Flamethrower M1 mulai beraksi dan sesaat kemudian pasukan AS tertutup oleh hujan peluru mengakibatkan kerugian besar. Pada saat itu, tim pengintai lainnya akhirnya mengamati posisi artileri Jepang dan Joe mengonfirmasi koordinat di peta dan memerintahkan Ben untuk mengirimkan koordinat tersebut ke Angkatan Laut AS. Ben segera menggunakan radio dalam kode Navajo yang diteruskan oleh Windtalker lainnya ke kapal perang AS di laut. Pada saat yang sama, Jepang juga menyadap sinyal radio AS, tapi mereka tidak mengerti dan mengira mereka berkata-kata sambil menyelam dan minum air. Posisi Jepang langsung dilalap api dan beberapa bunker artileri berat hancur. Memanfaatkan situasi tersebut, prajurit AS maju menyerbu dengan momentum yang tak terbendung. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan pertempuran bayonet yang sengit pun terjadi. Dengan darah dan daging berterbangan di mana-mana, membuat medan pertempuran menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Pasukan Jepang yang saat itu kalah jumlah secara bertahap dipaksa mundur dengan hanya beberapa yang bertahan di bunker baja. Melihat hal ini, Joe memanggil pasukan flamethrower untuk mengepung musuh. Setelah dalam posisi, Enders melemparkan granat ke dalam bunker untuk melindungi pasukan flamethrower. Sebuah pemandangan yang begitu mengerikan sehingga Ben tidak sanggup untuk melihatnya. Lalu dengan perlindungan tembakan dari rekan-rekannya, Joe dengan cepat mencapai depan bunker. Dia menarik sumbu dan melemparkan bahan peledak itu ke bunker. Namun bahan peledak itu tidak masuk karena salah perhitungan. Sesaat, Joe dengan segera mengambil bahan peledak itu dan melemparkannya dengan tepat ke dalam bunker. Dengan bunker Jepang terakhir yang hancur, pasukan AS berhasil menembus garis pertahanan pertama Jepang. Malam itu, pasukan beristirahat di sekitar makam rekan-rekan mereka, berbicara dan mengenang. Keesokan harinya, tim Joe terus maju lebih dalam ke Saipan bersama marinir, bersiap untuk menyerang posisi Jepang berikutnya. Namun, saat mereka hendak mencapai posisi operasional mereka, konvoi tiba-tiba terkena pengeboman yang terus-menerus. Dalam kekacauan tersebut, Ben jatuh akibat bongkahan peluru. Joe segera bergegas membantunya, namun nyatanya si Ben gak apa-apa karena radionya lah yang hancur. Tetapi radio ini adalah satu-satunya untuk seluruh tim. Joe kemudian menyadari bahwa serangan tersebut bukan dari musuh, tetapi dari artileri AS sendiri. Ternyata mereka telah salah sasaran. Pasukan AS terjepit antara tembakan artileri dan posisi pertahanan Jepang. Tidak punya pilihan lain, mereka pun berteriak maju. Terlihat penembak jitu Jepang yang sembunyi di pohon menembak pasukan AS satu persatu. Joe yang melihatnya menembaknya tanpa ampun. Beberapa tentara Jepang yang sudah gila menyerang jarak dekat dengan bayonet terpasang pada senapan mereka. Lalu saat itu, dengan peluru-peluru ramah yang penuh santun serta beautiful, Jepang menembaki mereka dari tempat yang lebih tinggi. Pasukan pun menyadari bahwa mereka ada dalam situasi yang sangat putus asa. Ben lalu melihat mayat-mayat Jepang. Dan tring, dia punya ide karena sipit dan mukanya kayak muka Asia, dia mengusulkan bahwa dia bisa mengenakan seragam Jepang dan berpura-pura menjadi tentara Jepang. Joe menyembunyikan pistol di belakang punggungnya dan berpura-pura menjadi tawanan Ben. Setelah mereka berangkat, komandan memerintahkan semua orang untuk mengamati posisi Jepang dan dengan seksama siap mendukung Joe dan Ben. Kesuksesan mereka tergantung pada rencana ini.
Saat mereka bergerak, Ben melihat lokasi pos komando Jepang. Setelah beberapa bermain drama di sana, komandan Amerika segera memerintahkan serangan terhadap posisi Jepang untuk mengalihkan perhatian mereka. Pada saat yang sama, Joe dengan cepat merangkak ke sisi Ben. Kemudian dia berdiri dan dengan cepat mengeluarkan pistol tersembunyi, menyesuaikan radio Jepang dan lalu memanggil artileri untuk segera menghentikan pengeboman. Setelah melaporkan koordinat pengeboman yang akurat, keduanya dengan cepat mundur dari posisi Jepang. Lalu peluru demi peluru ditembakkan tepat mengenai posisi Jepang. Setelah pertempuran, Joe menerima bintang perak. Setelah kolonel pergi, Joe memberikan medali tersebut kepada seorang prajurit dan memintanya untuk memberikannya kepada keluarga prajurit yang telah gugur. Kehormatan pribadi seperti itu tidak lagi memiliki arti baginya. Paginya, mereka berangkat ke sebuah desa Jepang dan hendak bermalam di sana. Siangnya, saat hendak patroli, Harrigan, si penyembur api, melihat seorang anak kecil dan memberinya coklat. Namun tiba-tiba, satu pasukan Jepang pun datang menyerang mereka walau harus membantai warganya sendiri. Harrigan pun gugur di situ. Karena pasukan Jepang terlalu banyak, Whitehorse dan penjaganya Anderson masuk ke dalam suatu rumah kayu bertujuan untuk bertahan di sana. Namun sayangnya, ternyata tujuan Jepang masuk ke sana adalah untuk menangkap Navajo karena sandi AS yang sulit dideteksi. Setelah beberapa lama bertahan, mereka berdua pun tak kuasa lagi menahannya. Saat Joe menyadari kehilangan rekannya itu, dia melihat Whitehorse hendak ditangkap hidup-hidup. Dan setelah tanda anggukan dari Whitehorse, dia pun menyelesaikan tugasnya untuk melindungi Sandy. Sayangnya, ternyata pasukan Amerika berhasil memukul mundur Jepang saat itu. Sebenarnya, Whitehorse tidak perlu mati, dan Ben menyalahkan Joe untuk ini. Sejak saat itu, Ben seperti kerasukan Dewa Odin yang disembah para Viking yang senang akan peperangan dan mengharapkan kematian. Di tengah pasukan yang terperangkap di suatu daerah ranjau, dia dengan sengaja berjalan terdepan. Dan ya, para Jepang yang melihat mereka dari kejauhan pun segera menyerang mereka. Pasukan AS pun terpaksa berlarian, menyelamatkan diri dari ladang ranjau dan tembakan Jepang. Ben yang kerasukan Odin pun terus maju dan maju. Unit Joe yang sebenarnya hanya meninjau dan memberikan koordinat garis depan musuh tidak terlalu kuat untuk menyerang sendirian. Di bawah bukit terlihat Kompi 8 dengan tanknya perlahan bergerak memasuki pertahanan musuh melalui sisi lain. Mereka pun harus dengan segera memberikan jalan untuk pasukan tersebut. Ben yang tetap seperti kesetanan menembaki semua yang bergerak. Ketika Joe dipanggil karena Gunny tertembak, Ben berlari masuk ke daerah musuh dan tak menghiraukan pasukannya. Banyak pasukan Jepang yang dia hadapi dan dia tembaki secara membabi buta. Sedangkan Joe yang mengetahui ketidakhadirannya mengikutinya dari belakang. Kekacauan pun terjadi dan pasukan mereka yang tinggal 5 orang pun tercerai-berai. Hingga pada saat Ben tak sengaja menjatuhkan radionya dan menyadari pasukan Jepang yang banyak itu telah mengetahui posisinya, mereka pun bersembunyi di suatu parit. Namun ternyata Chicks dan temannya kembali bersama mereka karena Gunny yang tertembak ternyata telah gugur. Saat itu, Joe bertatapan dengan Ben yang saat ini menjadi pendiam dan pasukan berpikir bahwa mereka tak akan pernah bisa keluar dari sana. Dan mau tak mau, Joe kembali teringat tragedi Kepulauan Salomon di mana 15 pasukannya gugur meninggalkan dia selamat sendirian. Namun dia mengatakan dengan tegas bahwa kali ini tidak akan ada yang mati. You're not gonna die. Akibat unit Joe yang tidak sampai tepat waktu, Jepang pun melihat Kompi 8 tanpa perlawanan dan terjebak di posisi yang terbuka. Lalu mereka mulai membombardirnya. Suara ledakan seakan mengingatkan Joe pada tugas unitnya, dan mereka segera bekerja sama untuk mengambilnya. Dengan tembakan dan ledakan granat, Joe mencoba mengambil radio tersebut. Namun memang sial, Jepang tahu dia mengincar radio yang jatuh. Dia berlari dan membawanya. Mereka pun berusaha mengejarnya dan menembakinya. Sementara saat itu juga, meriam-meriam Jepang menghabisi pasukan Kompi 8 yang seakan menunggu penyelamat datang. Di tengah kekacauan yang benar-benar kacau, Odin kembali merasuki Ben. Dia benar-benar sangat ingin membunuh dan bertempur mati-matian. Dan saat dia ingin membunuh Joe, sebuah meriam meledak menyambar mereka.
Saat akan mengambil radio, Joe tertembak di tangan. Saat akan mengambil radio, Ben tertembak di kaki. Melihat Joe tidak menyalahkannya, bahkan tidak memperdulikan sikapnya yang kurang waras, Ben pun akhirnya mengambil radionya dan memberikan koordinat. Lalu, dengan para Jepang yang berdatangan dari segala arah, Ben berkata pada Joe bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membunuhnya sebelum para Jepang menangkap si Windtalker satu ini. Namun Joe tak sanggup lagi dan memaksakan dirinya untuk menggendong Ben keluar dari belakang garis musuh tersebut. Dengan desingan peluru dari Jepang dan dari unitnya, Joe tertatih dan akhirnya menyeret Ben yang kesakitan. Pada akhirnya, pesawat pengebom AS mulai bermunculan dan Chicks membantu mereka memasuki lubang besar kawah bekas peluru. Menyadari mereka selamat, Ben tertawa dan mengajak Joe berbicara. Namun Joe sedang tidak ingin membicarakannya. Dia berdoa untuk kematiannya yang sedang mendekat. Ben saat itu mengambil kalung Joe. Di akhir film, kita melihat Ben kembali ke keluarganya dan sedang berdoa seperti seorang Navajo dan mengenang akan Joe. Lalu memberikan kalung tersebut pada anaknya dan berkata, "Nak, kalau ada yang tanya tentang kalung ini, ceritain kisah papa sama si Joe ya. Dan bilang kalau Joe adalah teman baik papa." Dan film pun tamat dengan hanya satu kata, merdeka. Sampai jumpa di video selanjutnya.